Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anggit Krisnanda. NPM saya 203 300 516141. Mata kuliah Antropologi Hukum, kelas R03. Saya di sini ingin mengerjakan ujian akhir semester saya tahun akademik atau tahun ajaran 2020-2021, yaitu saya ingin mempresentasikan mengenai suatu kasus terkait antropologi hukum melalui 3 subsistem dalam hukum. Pertama, ada kultur hukum. Kedua, ada kultur hukum menjadi motor penggerak unsur struktur hukum. Dan ketiga, substansi hukum. Sebelum memasuki kasus saya ingin menjelaskan tentang pengertian dari antropologi hukum. Pengertian antropologi hukum itu, antropologi berasal dari kata Yunani yaitu etimologis. Antropologi hukum yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Kemudian ada metode pendekatan antropolog menurut Hilbert, yaitu suatu segi yang menonjol dari ilmu antropologi hukum adalah pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Kemudian antropologi mempelajari tidak hanya semacam jenis manusia, mereka juga mempelajari semua aspek dari pengalaman manusia, seperti penulisan tentang gambaran bagian dari sejarah manusia, lingkungan hidup, dan kehidupan keluarganya, pemukiman, segi ekonomi, politik, agama, gaya kesenian dan berpakaiannya, bahasa, dan sebagainya. Antropologi hukum memperhatikan dan menerima hukum sebagai bagian dari proses-proses yang lebih besar dalam masyarakat. Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dan menyelidiki manusia dan masyarakat, memenuhi bahwa melalui manifestasinya sendiri yang khas, hukum itu selalu hadir dalam masyarakat. Antropologi hukum mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum. Oleh karena keduanya ingin mengerti dan menjelaskan fenomena hukum itu, dan bukan untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Budaya hukum atau legal culture. Budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Secara akademis, budaya hukum mengkaji peran dan aturan hukum dalam suatu masyarakat. Menurut para ahli yang saya tahu itu, Soejono Soekanto ialah seperangkat penegakan keteraturan sosial dalam masyarakat sebagai keseharian yang diserasaikan melalui beragam hukum, nilai, kaidah, dan pandangan masyarakat untuk terciptanya kedamaian hidup bersama. Kemudian struktur hukum. Struktur hukum
kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Kewenangan lembaga penegakan hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya. Substansi hukum bisa dikatakan dengan norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu. Di dalam substansi hukum ada istilah produk, yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan dibuat, yang mana di sini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulisnya pada KUHP pasal 1 ditentukan tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Sistem ini sangat berpengaruh sistem hukum di Indonesia. Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah saksi dan tindakannya yang menyalahi hukum itu sendiri. Jadi contoh yang saya ingin menjelaskan adalah contoh kasus tentang hukum adat perkawinan di Minangkabau dan larangan pernikahan satu suku. Asal-usul nenek moyang Minangkabau. Nama Minangkabau sendiri berasal dari kata Manang, yang berarti Manang dan Kabau. Nama itu diketahui dari sejarah yang tertulis dalam Tambo. Kisah berawal pada saat kerajaan Pagaruyung yang dipimpin Raja Adityaman akan ditaklukkan oleh pasukan Majapahit. Asal mula nenek moyang itu tidak hanya asal-usul nama Minangkabau. Sejarah yang menyoal tentang nenek moyang masyarakat Minangkabau juga memiliki beragam versi. Itu ada menurut Tambo. Menurut Tambo itu sendiri, nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Kisah di dalam Tambo juga terdapat pada hikayat Sulalatus Salatin. Dalam hikayat itu tertulis bahwa masyarakat Minangkabau juga mengutus wakilnya untuk meminta sang Sapurba atau seorang keturunan Iskandar Zulkarnain untuk menjadi raja mereka. Kisah ini diragukan kebenarannya oleh para ahli karena terdapat kontradiksi. Maksudnya, kalaupun benar sang Sapurba datang untuk menjadi raja, kenyataannya kawasan tersebut telah membentuk kelompok masyarakat yang sudah pasti memiliki nenek moyang. Selanjutnya ada keterangan beberapa ahli. Beberapa ahli sejarah mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari bangsa Austronesia yang dulu bermukim di daerah Yunan. Mereka datang ke Nusantara ini dalam dua gelombang. Gelombang pertama pada zaman Neolitikum atau zaman batu baru, sekitar 2000 SM. Gelombang pertama itu para ahli disebut bangsa Proto Melayu atau Melayu tua.
dari bangsa Melayu tua ini berkembang menjadi suku Barak, Toraja, Dayak, Nias, Mentawai, Kubu, dan lain-lain. Gelombang kedua itu datang pada tahun 5000 sampai 1000 SM. Mereka yang datang pada gelombang kedua ini disebut Deutero Melayu atau Melayu Muda. Dari bangsa Melayu tua itu berkembang menjadi suku Minangkabau, Jawa, Makassar, Bugis, dan lain-lain. Kemudian agama saat ini mayoritas agama masyarakat Minangkabau adalah Islam. Sebelum itu mereka diyakni memeluk agama Buddha dikarenakan pengaruh dari kerajaan Sriwijaya. Masuknya agama Islam ke kawasan tersebut diperkirakan melalui pesisir timur, bergerak dari daerah Inderagiri dan Arcat atau Aro dan Rokan, yang saat itu telah menjadi pelabuhan Minangkabau ke arah pendalaman Minangkabau. Dalam sejarahnya, masyarakat Minang pernah mengalami perang saudara. Hal ini dipicu oleh konflik antara ulama dan pengikutnya yang bersikeras menerapkan hukum Islam dengan para kaum adat. Perang tersebut kemudian dikenal dengan Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara pertama di Asia Tenggara yang dipicu oleh konflik agama. Bahasa. Menurut sejarah yang satu, masyarakat Minangkabau memiliki bahasa sendiri. Bahkan bahasanya disebut-sebut termasuk ke dalam rukun. Sedangkan sejarah yang lain menyebutkan bahasa Minangkabau tersebut ke dalam bahasa Melayu. Karena banyaknya kesamaan bentuk, ajaran, dan kosakata di dalamnya. Namun, yang perlu diketahui masyarakat, penutur bahasa Minang itu sendiri juga telah memiliki berbagai macam dialek. Hal ini bergantung kepada daerahnya masing-masing. Bahasa lain seperti Sanskerta, Tamil, Arab, dan Persia juga terserap ke dalam bahasa Minang. Ini bisa dilihat dari beberapa prasasti di Minangkabau yang ditulis menggunakan kosakata. Kosakata Sanskerta dan Tamil. Kemudian aksara Arab yang dahulu sering digunakan masyarakat Minang sebelum berganti menjadi alfabet Latin. Budaya matrilineal adalah identitas penting dari masyarakat Minang. Matrilineal adalah suatu kebudayaan yang menarik garis keturunan atau nasab dari pihak ibu bukan bapak. Kuatnya budaya matrilineal di daerah tersebut tidak terlepas dan pandangan masyarakatnya tentang kaum perempuan. Kuatnya budaya matrilineal di daerah tersebut tidak terlepas dari pandangan masyarakat tentang kaum perempuan. Di Minangkabau, kaum perempuan memiliki kedudukan yang istimewa sehingga dijuluki dengan Bundung Kandung. Di sana, perempuan memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan. Keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisinya.
sebagai mama, paman, atau saudara dari pihak ibu atau penghulu, kepala suku, keistimewaan, dan pengaruh yang besar tersebutlah yang membuat perempuan Minang disimbolkan sebagai limpa peh rumah nan gadang atau pilar utama rumah. Selain matrilineal, budaya yang menjadi identitas masyarakat Minang adalah kesenian tari pasambahan, tari piring, jilek, atau silat Minangkabau, rumah gadong, dan makanan khasnya yang paling terkenal yaitu rendang dan masakan Padang. Hingga saat ini makanan khas Minangkabau diyakini mendominasi kuliner Nusantara. Menurut alam pikiran orang Minangkabau, perkawinan yang paling ideal ialah perkawinan antara keluarga dekat, seperti perkawinan antara anak kemenakan, pulang ke mama artinya mengawini anak mama. Sedangkan pulang ke bako maksudnya adalah mengawini kemenakan ayah atau mengawini anak ayah. Tingkah perkawinan ideal berikut ialah perkawinan ambil mengambil, artinya kakak beradik laki-laki dan perempuan A menikah secara bersilang dengan kakak beradik laki-laki dan perempuan B. Urutan selanjutnya ialah perkawinan ambil perkawinan orang sekorong sekampung, sanagari, seluhak, dan akhirnya sesama Minangkabau. Perkawinan dengan orang luar kurang disukai, meskipun tidak larang. Dengan kata lain, perkawinan ideal bagi masyarakat Minangkabau ialah perkawinan antara awak sama awak. Itu berlatar belakang sistem komunal dan kolektivisme yang dianutnya. Sedangkan kawin pantang ialah kawin yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh orang Minangkabau. Apabila tetap dilakukan akan mendapatkan sanksi hukuman. Di samping itu ditemui pula semacam perkawinan sumbang yang tidak ada larangannya dan pantangannya. Akan tetapi lebih baik tidak dilakukan. Perkawinan yang dilarang ialah perkawinan yang terlarang. Menurut hukum perkawinan yang telah umum seperti mengawini ibu, ayah, anak, saudara ibu, dan sebapak saudara ibu dan bapak, mama, adik dan kakak, mertua dan menantu, anak tiri dan ibunya atau bapak tiri, saudara kandung istri atau suami, dan merusakkan sistem adat mereka, yaitu perkawinan orang yang setali dan menurut stelsel matrilineal, sekaum dan juga sesuku, meskipun
tidak ada hubungan kerabatan dan tidak sekampung halamannya. Adat perkawinan Minangkabau. Dalam sebuah hukum adat biasanya ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak arena itu dalam perkawinan. Orang Minang selalu berusaha memenuhi semua syarat perkawinan yang lazim di Minangkabau. Syarat itu menurut Vioni Sukmasari dalam bukunya Perkawinan Adat Minangkabau sebagai berikut. Pertama, ada kedua calon mempelai harus beragama Islam. Kedua calon mempelai tidak sedara atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persekuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain. Kedua, ada kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak. Ketiga, ada calon suami atau marapulai harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya. Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi semua syarat di atas dianggap perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Menurut adat Minang, adapun tata cara adat perkawinan di Minangkabau. Pertama, ada marasek. Merupakan penjajakan pertama sebagai permulaan dari rangkaian tata cara pelaksanaan pernikahan. Sesuai dengan sistem kekerabatan di Minangkabau, yaitu matrilineal. Pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga pria. Lazimnya pihak keluarga yang datang membawa buah tangan berupa kue dan buah-buahan. Pada awalnya, beberapa wanita yang berpengalaman diutus untuk mencari tahu apakah pemuda yang dituju berminat untuk menikah dan cocok dengan si gadis. Bisa berlangsung beberapa kali perundingan sampai tercapai sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. 2. Maminang atau batimbang tando atau bertukar tanda. Keluarga calon, mertua atau keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila pinangan diterima, maka akan berlanjut ke proses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara pihak. Acara ini melibatkan orang tua, nani mama, dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Rombongan keluarga calon mempelai wanita datang membawa sirih pinang lengkap disusun dalam karano atau kampia, atau juga tas yang terbuat dari daun pandan yang disungguhkan untuk dicicipi keluarga pihak pria. Selain itu juga membawa antaran kue-kue dan buah-buahan. Penyungguhan sirih di awal pertemuan mengandung makna dan harapan. Bila ada kekurangan atau kejanggalan, tidak akan menjadi gunjingan, serta hal yang manis dalam pertemuan akan melekat diingat selamanya. Kemudian dilanjut dengan acara batimbang tundo atau batukat tundo, bertukar tanda. Benda-benda yang ditukarkan biasanya benda-benda pusaka, itu kayak seperti keris, kain adat,
atau benda lain yang bernilai sejarah bagi keluarganya. Selanjutnya berembuk soal tata cara menjemput calon mempelai pria. Selanjutnya ketiga itu ada mahanta syariah atau meminta izin. Calon mempelai pria mengabarkan dan mohon restu rencana pernikahan kepada mama-mamanya, saudara-saudara ayahnya, kakak-kakaknya yang telah berkeluarga, dan para sesepuh yang dihormati. Hal ini yang sama dilakukan oleh calon mempelai wanita diwakili oleh kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan cara mengantar siri. Calon mempelai pria membawa selapah yang berisi daun nipah dan tembakau, atau sekarang digantikan dengan rokok. Sementara bagi keluarga calon mempelai wanita, untuk ritual ini mereka akan menyertakan sirih lengkap. Ritual ini ditunjukkan untuk memberitahukan dan mohon doa untuk rencana pernikahannya. Biasanya keluarga yang didatangi untuk memberikan bantuan untuk ikut memikul beban dan biaya pernikahan sesuai kemampuannya. Selanjutnya ada babako babaki. Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita disebut bako. Ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuan. Acara ini biasanya berlangsung beberapa hari sebelum acara akad nikah. Mereka datang membawa berbagai macam antrian. Berbagai macam antaran. Perlengkapan yang disertakan biasanya berupa sirih lengkap sebagai kepala adat, nasi kuning singgang ayam itu makanan adat, barang-barang yang diperlukan untuk calon mempelai wanita, seperangkat busana, perhiasan emas, lauk pauk, baik yang sudah dimasak maupun yang masih mentah, kue-kue, dan sebagainya. Sesuai tradisi, calon mempelai wanita dijemput untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Kemudian, para tetua memberi nasihat. Keesokan harinya, calon mempelai wanita diarak kembali ke rumahnya diiringin keluarga pihak ayah dengan membawa berbagai macam barang bantuan tadi. Kelima, ada malam bainai. Banai berarti melekatkan tumbukan halus daun pacar merah atau daun inai. Ke kuku calon mempelai wanita. Lazimnya berlangsung malam hari sebelum akad nikah. Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu dari para sesepuh keluarga mempelai wanita. Perlengkapan lain yang digunakan antara lain air yang berisi keharuman 7 macam kembang, daun iani, tumbuk, payung kuning, kain jajakan kuning, kain simpai, dan kursi untuk calon mempelai. Calon mempelai wanita dengan baju tokah dan bersunting rendah dibawa keluar dari kamar, diapit kawan sebayanya. Acara mandi-mandi secara simbolik dengan memercik
disaksikan air harum 7 jenis kembang oleh para sesepuh dan kedua orang tua. Selanjutnya, kuku calon mempelai wanita diberi inai. Inai itu kayak jenis kayak kuku pacar gitu. Keenam, ada Manjapuik Marapulai. Adalah acara adat yang paling penting dalam seluruh rangkaian acara perkawinan menurut adat Minangkabau. Calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk berlangsung akad nikah. Prosesi ini juga dibarengi pemberian gelar pusaka kepada calon mempelai pria sebagai tanda sudah dewasa. Lazimnya pihak keluarga calon pengantin wanita harus membawa ciri lengkap dalam cerana yang menandakan kehadiran mereka, penuh tata krama atau beradat. Pakaian pengantin pria lengkap, nasi kuning, singgang ayam, lauk pauk, kue-kue, serta buah-buahan. Untuk daerah pesisir Sumatera Barat biasanya juga menyertakan payung kuning, tombak, pedang, serta uang jemputan atau uang hilang. Rombongan utasan dari keluarga calon mempelai wanita menjemput calon mempelai pria sambil membawa perlengkapan. Setelah proses sambah menyambah dan mengutarakan, pria sambil membawa perlengkapan. Setelah proses sambah menyambah dan mengutarakan maksud kedatangan, barang-barang diserahkan. Calon mempelai pengantin pria beserta rombongan diarak menuju kediaman calon mempelai wanita. Yang ketujuh, ada penyambutan di rumah anak daro. Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai pria di rumah calon mempelai wanita merupakan momen meriah dan besar, diiringi bunyi musik tradisional khas Minang, yakni talempong dan gandang tabung, serta barisan gelombang adat timbal balik yang terdiri dari pemuda-pemuda berpakaian silat, serta disambut para dara berpakaian adat yang menyuguhkan siri dalam karano adat lengkap, payung kuning keemasan, beras kuning, kain jajakan putih merupakan perlengkapan yang biasanya digunakan. Keluarga mempelai wanita memayungi calon mempelai pria disambut dengan tari gelombang adat. Berikutnya, barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap. Para sesepuh wanita menaburi calon pengantin pria dengan beras kuning. Sebelum memasuki pintu rumah mempelai wanita, kaki calon mempelai pria diperciki air sebagai lambang mensucikan. Kaki calon mempelai pria diperciki air sebagai lambang mensucikan. Lalu berjalan menampaki kain putih menuju ke tempat berlangsungnya akad. Kedelapan, ada tradisi usai akad nikah. Yang
Yang kedelapan, ada tradisi usai akad nikah. Ada 5 acara adat Minang yang lazim dilaksanakannya setelah akad nikah, yaitu memulang tanda, mengumumkan gelar pengantin pria, mengadu kening, mengeruk nasi kuning, dan bermain coki. Jadi, kesimpulan saya dari kasus saya tersebut adalah dengan adanya penjelasan saya yang disimpulkan hukum adat perkawinan Minangkabau yang mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam acara hukum adat Minangkabau. Yang contoh syaratnya ada kedua belah pihak laki-laki dan perempuan harus beragama Islam dan juga harus satu suku. Boleh saja pernikahan tersebut beda suku, tetapi tidak disahkan. Saran saya ke kita semua sebagai warga negara sudah seharusnya menjaga hukum adat dan kebudayaan adat tersebut dan melestarikan, karena pada hakikatnya sebelum adanya hukum positif Indonesia, setiap daerah memakai hukum adatnya masing-masing. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.